Karomah wal barokah wa syafa'ah wa maghfirah wal intijar ini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala summa hadisu Harut wa Marut kana sababu pisanihima asyahwah. Kemudian kata Imam Ghazali, ingat korban nafsu berikutnya adalah malaikat. Malaikat pun sempat ada yang menjadi korban hawa nafsu. Hadisu Harut wa Marut punya nama, malaikatnya Harut dan Marut. Ismani Suryaniyani lil malakaini, ini bahasa Suryani itu Harut Marut. Bahasa Suryani makoli lagi. Bahasa Suryani itu kayak maksud Yasin. Hiji biasanya. Wabihaki izin. Darisin, nurisin. Ahya sarohya adunaya asbautin, itu bahasa Suryani. Bahasa Suryani makoli lagi di mana belajarnya si Maliknya. Nah, itu bahasa Suryani, termasuk Harut Marut itu bahasa Suryani. Karena sababu pisanihima syahwat, sebab tragedi yang menimpa daripada Harut dan Marut adalah syahwat.
Ilam anal mufassirina dzakaru li hadainil malakaini qisatan adimatan tawilah. Kata Seisan Jampes, ketahuilah sesungguhnya ahli tafsir zakaru li hadainil malakaini, banyak yang menuturkan kisah adimatan yang luar biasa, tawilatan yang panjang tentang dua malaikat ini. Jadi diantaranya sekarang banyak sihir, santet, tenun, itu peninggalan daripada Harut Marut. Ada yang namanya pelet, itu Harut Marut itu. Tenung, ada yang namanya tenung itu biasanya boneka digulung benang. Ada syatit, banyak betul. Allah Malik udah bisa buat nyantet orang elik ya. Nah, hasiluha disimpulkan oleh si Ihsan Jampes, lama tarodu anal malaikata lama tarodu biqaulihim, dulu ketika Allah hendak menciptakan Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan ada tuh di ayat Qur'annya. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Lama torodu biqaulihim, malaikat ngebantah, ngelawan. Kata malaikat, atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kan gitu kata malaikat. Ngapain kalau bikin manusia? Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Emang mau bikin lagi jenis-jenis makhluk yang suka bikin kerusakan? Wa yasfiku dima, makhluk-makhluk yang saling mengocorkan darah. Mau bikin yang begitu lagi ya Allah? Wa nahnu, apa enggak cukup? Sedangkan kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, kami engkau ciptakan sebagai makhluk yang taat. Nusabbihu, baca tasbih, bihamdika, memuji, wa nuqaddisu laka, selalu mensucikan engkau ya Allah. Ngapain bikin lagi biang kerok? Kalau kata kita mah begitu. Oh, berarti sebelum Nabi Adam udah ada makhluk, udah ada. Sebelum Adam turun ke dunia udah ada makhluk. Banyak pendapat, yaitu Banul Jan, jin. Jadi dulu sebelum manusia diturunin Adam, yang lebih dulu nongkrong di muka bumi adalah jin. Komentar ya, ditafsir lah. Kemudian arahumullahu ta'ala mayat paudawahum, akhirnya sama Allah diperlihatkan kepada malaikat, jangan suka sok suci, kan begitu. Yang tadi kan ngomongnya begitu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Kami mah enggak pernah berbuat dosa. Ya lu enggak berbuat dosa juga. Wajar, karena memang enggak dikasih hawa nafsu, dikasihnya cuman akal. Tuh. Akhirnya parokiba fi haruta wa marut minhum sahwatan wa anzalaha hakimaini, dan begitu sudah ada manusia, demi membuktikan apa yang menjadi kebenaran Allah, dua malaikat diturunin. Karena yang ngebangkang banget ini Harut Marut, yang protesnya kencang, akhirnya diturunin ke muka bumi. Anzalahum hakimaini fil ardi, jadi hakim dua-duanya di atas muka bumi. Gak ada manusia. Terus dikasih nafsu, karena udah intakola ilal insan, udah berubah jadi manusia. Begitu turun jadi hakim, Paptatan Nabi Zahroh, ketemu Siti Zahroh. Masalah lauma min ajmalin nas, yang menjelma tuh bintang Zahroh itu menjelma jadi wanita tercantik di dunia. Wala mawaqwa biha khaira baina azabid dunya wal akhirah, digoda sama Siti Zahroh. Digoda, mau enggak, kata malaikat, ntar dulu mau ngebunuh dulu, apa judi dulu, apa mabuk dulu. Akhirnya begitu mabuk, akhirnya zina sama Siti Zahroh. Tuh singkatnya begitu. Akhirnya
disuruh milih sama Allah. Fa khuyira baina azabid dunya wal akhirah. Nah, sekarang kebuktikan kalau udah punya nafsu syahwat kan begitu. Jadi jangan nganggap enteng manusia wajar bahaya tuh dia Malik maksiatnya ada nafsunya ada syahwat tenang welik malaikat mah gak punya nafsu. Nah sekarang gimana nih harut marut nyesal nggak nyesal mau dihukum di mana hukum di dunia apa di akhirat khuyra baina azabai dunya wal akhirah fatara azab dunya dia memilih siksa dunia sekarang dia disiksa di bawah matahari matahari dia dekat sama matahari sekarang kalau nggak percaya susulin kan aku mau percaya beda. Wala tajidu fil khalqi fitnatun wala fadihatun wala dolalan wala masyatan ila wa asluhan nafsu wa hawa. Kata Imam Ghazali kalian tidak akan menemukan fil khalqi di dalam satu makhluk fitnatan satu fitnah wala fadihatan kerusakan wala dolalatan kesesatan wala maksiatan tidak akan pernah melihat maksiat illa asluha an nafsu wa ahawaha kecuali asal itu semua adalah hawa dan nafsu itu wa illa kana al-khalqu fi salamatin wa khairin kalau kagak ada hawa nafsu mah selamat makhluk fi salamatin wa khairin wa idza kana adun bi hada darari kullihi fahaqqa lil aqili ayatama bi amri wallahu taala waliyul hidayah. Nah ketika sudah jelas karena adun bi hada darar musuh kita yang satu ini luar biasa mafsadatnya bahkan lebih parah dari setan ini hawa nafsu ini fahaqqa lil aqil maka buat yang berakal ini mah buat yang berakal kan udah dikasih tahu tuh musuh pertama dunia kedua makhluk ketiga setan ada nih yang keempat nih yang paling parah nih bahkan setan juga kalah namanya hawa nafsu maka kata Imam Ghazali fahaqqa lil aqil ini mah khusus buat yang berakal gitu. Yang berakal gimana? Ayah tama bi amri harus lebih mementingkan ngurusin hawa nafsu. Yang berakal. Kalau yang nggak punya akal ya sebodoh bebas aja. Ya kan nggak beda sholat. Sholat itu buat orang yang akil balik berakal nggak mau sholat ya hilangin akalnya kan tidak begitu. Simpel aja agama. Nah sekarang kata Imam Ghazali kalau ngerasa akalnya sehat lawan tuh hawa nafsu. Lawan. Kalau emang kagak sehat ya turutin hawa nafsu. Hidup itu pilihan. Makanya ada surga ada neraka. Itu pilihan semuanya. Dan tidak ada paksaan dalam beragama. Beneran. Bukan berarti orang itu istilahnya di luar Islam masuk Islam itu nggak boleh dipaksa sama yang udah di Islam gua nggak dipaksa gitu. Yang udah di Islam juga nggak dipaksa nggak boleh kita maksa orang agak boleh kata Nabi juga kan kata Allah juga malaika ilal balak tugas Nabi Muhammad cuman menyampaikan terus sekuat apa kita maksa orang ini jadi ustadz pengajian dari rame 40, 30, 25 orang berhenti stres. Asal agak ada yang mau ngaji, kagak ada yang mau nurut, malu. Ya urusan dakwah mau urusan Allah. Ini mah stres. Dia kagak paham yang ngegerakin hati itu Allah. Jangankan kita yang tutur bahasa kita kadang-kadang kasar bukan kadang-kadang kasar lah kelakuan kita jauh dari sempurna ya jadi orang kagak nurutnya juga wajar lu gue masih begitu gitu kan ayo dah Malik nih ngajakin orang puasa raja lalunya gue kagak puasa kan gitu kan. Jadi ada kekurangan di diri kita banyak kekurangan
Makanya wajar orang mau, wajar dia dapat taufik dari hidayah. Nah dia kagak mau kita ajakin, wajar karena kitanya juga belum apa-apa. Cuma ngajakin ngaji sekali dua kali bosen, udah capek ngajakin, susah banget, loh diajak ngaji mah susah banget. Terus ngecap hati orang, emang udah gelap hatinya, udah keras hatinya. Terus begitu ya, jangan bari kesel ngajak mah. Ayo baik. Kalau kita emang lagi nggak mood ngajakin ya jangan diajak. Kalau kita lagi pengen ngajak ya ngajak. Cuman orang mau kagak jangan jadi kita kesel. Orang maunya gue jangan gala-girang. Mau ngapain? Toh bukan urusan kita. Urusan kita tuh dakwah begitu. Cuek baik. Jadi kadang-kadang sampai berebut jamaah. Ustaz sama Ustaz berebut. Tolol. Ya jangankan kita. Nabi, ayo. Ada kekurangannya. Nabi Muhammad nggak ada. Omongannya rapi. Omongan, pembicaraannya sempurna. Nggak pernah ngelukain orang. Jangan kata teman, musuh lagi kagak pernah dilukain sama Nabi itu. Nabi Muhammad. Perilakunya luar biasa. Sebelum orang ngerjain dia udah ngerjain duluan. Nggak pernah ngerugiin orang lah. Kagak kedengeran curangnya, kagak kedengeran nipunya. Ini makan label doang Ustaz. Tapi kadang-kadang kedengeran suka nipu orang. Bagaimana dah? Emang kalau ngejualin air mahal banget. Air modal di bank 3.000, 4.000, jual 200.000 ada. Nah, terus Nabi segitu sempurnanya itu Abu Jahal kagak bisa. Itu Abu Lahab kagak nurut sama Nabi. Ayo. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib kagak kena sama Nabi. Segitu sempurnanya Nabi. Kenapa? Balik lagi. Wa ma 'alaika illa balag, innallaha la yahdi liman ahbabta walakinallahu yahdi liman yasha. Urusan hidayah mau urusan Allah. Jadi nggak bisa begini. Buset itu kiai. Adik abangnya pada kagak ngaji, kagak pada ngikutin dia. Emang urusan kiai bukan. Saudara-saudaranya pada kagak ngikutin. Emang urusan dia kagak. Urusan Allah. Bukan berarti wah dia ini kiai, berarti bibinya, mamangnya semua kumpul ngikutin ngaji. Kagak bisa begitu. Cari dah di mana-mana. Dan Nabi mamangnya siapa? Abu Jahal. Ya wajar nih kalau kita punya mamang rada begitu juga. Jangan dibilangin. Direkam nama itu. Aduh, jadi semua itu tidaklah kalian akan menemukan di dalam makhluk ini satu fitnah, satu kejelekan, satu kesesatan, satu maksiat sekalipun illa wa asluha an-nafsu wa hawaha, kecuali sumbernya adalah hawa nafsu. Maka dari itu jika kalian berakal pahakon lil akil, kudunya mah yang ngerasa berakal ayah tama bi amri, lebih mementingkan konsen fokus untuk mengurusi hawa nafsunya terlebih dahulu. Jangan repot-repot ngurusin umat, hawa nafsu dewek dulu. Wallahu ta'ala waliul hidayah wa taufiq bifadlih. Diingetin lagi sama Imam Ghazali, dan sesungguhnya Allah ta'ala waliul hidayah. Dia yang ngurusin hidayah mah. Wa taufiq, ya taufik dari dia, hidayah dari dia. Bifadlih, fadl Allah itu dibagiin. Terserah Allah itu. Terserah Allah. Kok bisa terserah Allah? Ya iya. Itu Abu Jahal punya anak Ikrimah. Makanya jangan ngecap orang. Ini kadang-kadang Ustaz dulu ada Ustaz baru, anak siapa dia? Anak siapa? Abu Jahal anaknya jadi sahabat kunyuk. Abu Jahal anaknya jadi sahabat. Panglima perang Ikrimah. Loyal sama Nabi. Itu Nabi nggak bisa begini. Lu mah nggak usah jalan, lu mah nggak usah. Lu mah anak Abu Jahal kagak. Ini kadang-kadang begitu kita. Nah dulu anak siapa? Anak siapa?
Emang lu anak siapa? Semua gua. Kalau ditanya balik gimana? Karena gua ditanya anak siapa, lu sendiri anak siapa? Anak siapa? Katanya sama-sama anak dunia. Kan, yang begitu kita. Jadi kalau ada orang muncul bawa kebaikan, jangan kebangetan ngusut-ngusut segala macam. Jangan kalau diusut taruh jujur dulu, bin apa alah, lenting. Bin Abu Jahal, Bo. Kalau emang baik mah dapat penghormatan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hijau nggak usah galau urusan Balawi. Mau terputus kayak mau kagak, lihat individunya. Bener nggak? Teman-teman pada galau semua ngaji sini Balawi dihajar baik. Nggak usah galau. Ketika dia mau terputus mau kagak, endingnya nanti bodoh amat. Biar kata nyambung kok. Kalau kelakuannya kayak Abu Jahal mah jangan dihormatin. Omelin, mencoreng nama baik Nabi itu. Bener nggak? Nah kalaupun terputus tapi anaknya bener baik, ya iyalah ya kagak kudu ditanyain anak siapa. Itu beda dalilnya. Abu Jahal punya anak, Ikrimah jadi sahabat, ya tetap giliran naik pangkat. Enggak gara-gara tadi dulu dia sama Abu Jahal bukan pangkatnya prajurit baik, suruh di depan baik biar mati duluan. Enggak begitu Nabi. Ya kalau masih begitu mah belum jadi Nabi. Tuh. Ini pelajaran buat kita. Dan Nabi sangat menghormati, nggak pernah Nabi ini saking kagak mau ngebuka aib masa lalu. Itu kan surat tabat yada Abi Lahab wa tab tuh, Abu Lahab. Jadi itu anak Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab itu kan isi surat itu kan tibang mengutuk, kasarnya kan mengutuk si Abu Lahab. Nah anaknya ini kalau lagi ikut jamaah sama Nabi, nggak pernah Nabi itu baca surat itu. Kagak pernah. Ini mah sengaja nyari-nyari ayat Al-Quran biar saling sindir-menyindir, kan tolol. Lah kalau Nabi nih anak-anak Abu Lahab ngikut jamaah, itu kesaksian sahabat. Nggak pernah Nabi baca surat tabat yada Abi Lahab. Wah, tapi kenapa? Jaga perasaan anaknya. Oke sholat nih, hei Ikrimah, apa lu lagi di neraka, kan begitu kan? Ya kan isinya siksaan itu kan. Nah ini mengaku jadi kiai tapi nyari ayat, ayo deh sibuk-sibuk. Tentang dia kiai PDI, tak dulu. Partai yang paling Islam adalah PDI. Kenapa? Awal surat adalah Al-Baqarah. Baqarah itu adalah sapi. Jadi hidup PDI, kan goblok itu kiai. Itu mah sapi betina, ya kan PDI bantengnya. Jadi biar berkembang dia masuk baik. Terus langsung dihantam kayak Golkar, wala takroba hadis sajaroh, jangan deket-deket sama pohon ini tuh. Golkar dihantam dulu. Aduh, kata Kiai Ka'bah, aina ma kuntum pawalu wujuhakum satroh. Lu ada di mana kok tetap ngadepnya kudu ke kiblat. Kiblat itu Kak. Lah asuk kabeh kan. Sedangkan Nabi nggak begitu. Asuk kabeh. Pain kota apa malahela tu izan lana fi hadzal adwi wa matadbiru fi amri pabayin lana zalika falam anna zakarna fi mata qadama ana amroha asirun sobun. Id la yumkinu qahruha bimaratin kasairil ada. Id hiya almatiyatu wal alat. Fa'in kulta, jika Anda bertanya, kata Imam Ghazali, itu enaknya Imam Ghazali begitu. Kita baca kitabnya seolah-olah nonton dialog. Fa'in kulta, kata Imam Ghazali, jika Anda bertanya, famal ailatu idzan. Terus gimana caranya nih nanganin musuh yang begini nih? Bihadzal adu. Nanganin musuh ini, wa matadbiru, gimana cara mikirnya, fi amrihi, pabayin lana zalik, tolong jelaskan. Tuh. Jika Anda berkata demikian, Pak Lam, ada baik jawabannya, Imam Ghazali. Imam Ghazali mah luar biasa. Makanya ngebuktiin ulama ummatikal ambiya Bani Israel, Nabi pernah ngomong begitu tuh. Ulama umatku itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Itu ada ceritanya dalam mimpi. Nabi Musa protes.
yang sembarangan Muhammad coba pengen ngetes ulama umat ente, ya udah panggil satu Imam Ghazali yang maju di alam roh ini, di alam. Kalau yang masih otaknya masih kemasukan paham Wahabi, minggir karena nggak bakal percaya nggak bakal percaya. Nah, dites sama Nabi Musa, siapa engkau? Anak Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Musa, gua nanya timbang nanya siapa lu jawabnya begitu. Ya sama ente juga Musa. Dulu ditanya sama Allah, apa itu di tanganmu? Ini adalah tongkat kayu yang aku pakai untuk menggiring domba, dan dengannya aku bisa mencari arah jalan. Tuh panjang banget jawabannya. Oh ya, pinter. Berarti benar kata Nabi, ulama umat Nabi mah setingkat nabinya Bani Israil. Tapi ulama yang benar, ulama yang bukan ulama yang keder. Aduh. Nah, falam kata Imam Ghazali, ketahuilah anna zakar Nabi mata kodama telah kami sebutkan di bab-bab yang terdahulu, di lembaran-lembaran yang duluan. Anna amroha asirun sobun. Urusan nafsu ini emang urusan yang sangat sulit. Idlayum kinu koruha, karena memang nggak bisa kita ngalahin nafsu bimarotin sekaligus, nggak bisa. Kasairil ada, nggak bisa sekali gebrakan ngajar nafsu mah. Lah sakti amat, kasairil ada kayak ngadepin seluruh musuh. Enggak begitu. Idhiyal matiyatu wal alat. Kenapa? Karena nafsu mah kendaraan lu. Gitu. Nafsu itu kendaraan. Jadi nggak bisa kita lepas dari hawa nafsu lah. Ngaco be, makan aja kudu nafsu. Kagak nafsu makan gimana? Lama bini lah kudu nafsu. Kagak nafsu be bisa cari bini lagi. Mampu belum kan gitu. Kudu nafsu. Nah itu nafsu. Jadi jangan nafsu ini mah karena otak kitanya yang jelek. Jadi identik kalau udah ngomongin nafsu semuanya jelek. Enggak. Nafsu itu kendaraan. Jadi dia ini yang kita pakai berjalan dalam melakukan kebaikan dan kejahatan, itu nafsu. Tergantung kita ngarahinnya. Sebab berbuat baik juga kudu ada nafsu. Ayo. Berbuat baik. Sok manakiban, lemes banget. Berarti kalah tuh nafsu itu. Semangat, berarti nafsunya ikutin. Beres manakiban, makan. Enak makannya. Nafsu emang kudu makan. Jadi jangan kita kalau udah ngomong nafsu jelek baik. Hati. Matiyatun wal alat wakila anna robyan da'alil insan wala yumkinu bimarotin. Nah, kemudian wala yumkinu ihmaluha bimarotin, dan tidak mungkin bagi kita ihmaluha bimarotin dimakani dororiha patah taju ila torikin baina toriko ini. Nggak bisa pakai satu jurus melawan nafsu itu. Karena saking sulitnya. Posisinya juga dia mah nggak di luar, adanya di dalam diri nafsu mah. Beda sama setan. Beda kalau setan kan di luar. Ya apakah setan yang masih berupa setan ataukah sudah kolaborasi sama Bapak Malik dan Roy atau Robi, kan kita nggak tahu. Namanya kolaborasi, bebas-bebas aja. Nah, turabbiha wa tuqawiha biqadri mata tamilu ila kulli khairin wa tudipuha wa tahbisuha ala haddin la tatamada fa anta min amriha fi ilajin syadidin wa nadhurin latifin. Makai dua jurus. Kalau urusan kebaikan, turabbiha wa tuqawiha. Urusin tuh nafsu, tuqawiha. Kuatin itu nafsu. Biqadri matah tamilu bila kulli khairin. Supaya dia kuat ngebawa kita berjalan di jalan kebaikan. Contohnya gimana? Males banget kaji ini. Tuh, nafsu udah mulai kalah. Wis, ngaji ganjarannya gede. Akhirnya semangat. Udah ibadah kagak becus kita. Warad wirid kagak doyan. Kali we duduk di majelis ilmu banyak dosa-dosa yang gugur lantaran
taklim itu termasuk kifarat dosa. Berangkat juga kita hujan-hujan gitu. Bari takut dikatain sama ketua, ya kan? Nyusul belakangan gue nyusul ya. Nah itu termasuk apa? Turabbiha wa tuqawiha. Ngurus nafsu, nguatin nafsu supaya mau diajak ke jalan kebaik. Begitu caranya. Wa tudhaifha wa tahbisuha ala hadin la tatamada. Tetapi ketika urusan-urusan jelek, tudhaifha lemahin tuh nafsu. Nafsunya dilemah. Seperti apa? Ingat amat dosa, tuh kan? Salah satunya, wah kalau gua begini, ustaz dulu, ntar di akhiratnya begini. Contoh, kalau ngelawan orang tua gua bagaimana ini, buset deh. Jangankan urusan urusan dunia gua paling cepet kalau dosa ngelawan orang tuh. Kagak nggak berani ngelawan orang tua. Itu namanya lagi melemahkan nafsu. Jadi begitu. Kalau kebaikan diojok-ojok, diimpanin, tapi kalau kejelekan ditahan. Cara nahannya dilemahkan. Wa tahbisuha ala hadin la tatamada. Kandangin tuh nafsu, kandangin, kata Imam Ghazali. Kasih ruangan, penjarain, hatta la tatamada, sehingga itu nafsu nggak bisa abur-aburan. Fa'anta min amriha fi ilajin sadid wa nadhorin latif. Diingetin lagi Imam Ghazali, urusan nafsu mah sekali lagi engkau sedang menghadapi urusan fi ilajin sadid. Kalau kata ngobatin mah ngobatin yang paling susah. Terapi yang paling susah. Apa sih kalau itu tuh rehabilitasi yang paling susah tuh. Jadi bukan rehabilitasi sabu sebenarnya yang susah mah. Rehabilitasi nafsu itu yang susah. Roma koja karena fi amriha antul jima bili jami taqwa wal wara'il itu hasil faidataini jami'an. Gimana tuh caranya biar nafsu kalau lagi urusan kebaikan dia gede, dia gagah, urusan kejelekan dia lemes. Oh, nggak ada lagi lain. Kalau diibaratin binatang mah antula jimaha bili jami taqwa, pasang tali kendalinya. Kalau kata sapi mah cucuk dulu hidungnya. Kalau kuda mah pasang tali kendalinya. Tali kendalinya apa? Lijami taqwa. Talinya ya bukan tali rafia, tali tambang, tapi talinya tali itu. Tapi ngomong susah banget hawa nafsu, tapi giliran ngejalanin ketakwaan kagak mau, ya bagaimana? Pengen banget saya ngendalin hawa nafsu, takwanya kagak mah. Sedangkan takwa itu adalah pengendali hawa nafsu. Jadi terbalik baik gitu mah. Ngapa sih lu kagak mau bener pisan belum dapat hidayah? Sih. Lah bagaimana mau dapat? Sedangkan hidayah itu sistemnya jemput bos. Sama kayak begini. Saya mah belum kuat baik lawan hawa nafsu, masih jadi budak hawa nafsu baik. Emang kagak mau ini bisa, kagak mau ngerjain ketakwaan. Ya buku masih kalah sama nafsu, ya bakalan kalah terus. Kudu dipaksain dengan menjalankan ketakwaan. Nah, kalau bisa kita udah naliin tuh hawa nafsu, kita gambarin nafsu ini umpamanya kuda liar, udah kita taliin tuh. Kira-kira bisa terkendali nggak? Bisa nggak terkendali? Bisa terkendali. Itu hasil faidata ini jami'an. Fa'in kulta inna hadidabah jamuhun. Kuku kalau diibaratin binatang mah nafsu saya mah bener-bener binatang liar. Bari liar, bari galak. Oh, apa sih namanya? Kalau kata binatang mah ini banget. Kalau ayam abur-aburan itu susah banget ditangkapnya, giras. Ini mah binatangnya giras tuh. Nafsunya giras. Bagaimana dah? Sobatun, saksatun, latan godul lila jami. Buku naliinnya gue susah.
Masangin tali kendalinya susah. Pamal hailatu fiha tatumakinanna minha fa'lam annaka fiha sodikun wal hailatu tadilaha hatta tanqadalil lajami. Ya kalau emang susah dipakein tali kondali mah wayahnya pakai cara kedua. Cara keduanya gimana? Tazlilaha. Tuh. Bikin lemes dia. Tembak pakai tembakan penapan bius. Begitu loh Bi. Pasti ada caranya. Dikalahin kayak dijebak. Apa ditaruh di tempat dia suka minum di mana nih? Dikasih obat apa tuh? Begitu dia minum kelepek-kelepek, ya kan? Lemes, baru pasangin talinya tuh nafsu. Lebah nafsu bagaimana? Kan gitu. Aduh. Fa'lam annaka qala ulamauna radhiyallahu innama yuzallilun nafsa. Cuman ngejalemes nafsu mah bukan pakai obat bius. Terus sengaja lagi dah pulang dari mari beli lem Aibon biar nafsu lemes. Biar nafsu dago gitu. Itu kan cuman kiasan. Jadi kalau digambarin nafsu saya mah liar banget, udahnya liar gira, susah ditangkapnya. Lu manusia. Masa ngadepin binatang kalah pakai akal, kan begitu. Kagak bisa dipancing, dijala, kan begitu. Kagak bisa dijala, ya apa cengkaling, kan begitu. Hati-hati yang menyempang, hati-hati. Nah kalau urusan nafsu gimana? Qala ulamauna sebagaimana ulama-ulama kita sudah mufakat berpendapat innama yuzallilun nafsa wa yaksiru hawaha salah satu asya. Ada 3 hal yang bisa melemahkan hawa nafsu yang giras. Nih 3 hal. Jadi tinggal kita introspeksi nafsu gua mah liar banget. Pengennya kagak bener baik, pengennya kagak bener baik. Pengennya udah acak-acakan jauh dari agama. Nih ada 3 hal yang bisa melemahkan hawa nafsu. Adua man usahawati faina dabatal harun talinu idanu kisomin ala piha. Yang pertama mulai dah tuh man usahawati, kekang segala keinginan kita. Kurang-kurangin. Kalau umpamanya ini mah jangan diturutin baik, kurang-kurangin. Ibarat makan mah tadinya sehari 3 kali kurangin 2 kali, begitu. Terus apa lagi dah tuh? Pokoknya ini mah gara-gara gagahnya duit ada baik, ya mulain kurang-kurangin duitnya. Asihkan gegetrai kan gitu. Supaya kurang, kalau emang kita nih bermaksiat lantaran kita ngerasa punya fasilitas. Umpamanya berupa keuangan, ya mulain kurang-kurangin itu sumber duitnya. Caranya begitu. Mana kayak caranya? Apa disimpan di orang ya? Apa disimpan di bank kayak apa gimana? Kenapa? Karena memang ibarat binatang mah, binatang yang kesit talinu iza nukiso min ala piha. Binatang nih kalau ngelabak baik bakalan diem kalau makanannya dikurang. Ayo, dia ngelabak baiknya, ayo kurangin makannya, jatah makannya. Jangan kasih sekalian biar modar kan gitu kan. Kurang bakalan. Wasani hamlu askolin al ibadati alaiha. Muatin beban biar banyak. Biar dia nurut. Kalau ibarat kuda, ayo amuk-amukan baik, jatah makannya kurang. Terus kasih muatan yang banyak. Kalem dia kalau. Nah kalau nafsu gimana? Yaitu fasilitas-fasilitas yang mendorong kita untuk mudah bermaksiat kita kurangin. Muatannya apa? Pakai ibadah. Mulain pakai ibadah. Fainal himaro iza zidapi hamlihi manuksoni minalapatin tazalalawan koda. Karena sesungguhnya himar kuda. Kuda itu ketika zida fi hamlihi manukson min alapatin, seliar apapun itu kuda,
Kalau jatah makanannya kita kurangin, terus muatannya kita banyakin, tazalalawan koda, itu kuda bakalan lemes, bakalan nur. Kenapa juga begitu? Bari orang lah, bukan orang lain, kita sendiri itu nggak bisa orang lain. Ya macam sini, ayo kita buka ini, buka apa namanya, kayak apa, jasa. Ayo barang siapa yang ingin mengendalikan hawa nafsu, silahkan datang ke Saung Getrek. Nggak bisa, nggak bisa. Tetap itu mah pelakunya diri sendiri. Wasalisu yang ketiganya istianatu billahi azza wa jalla. Yang ketiganya jangan lupa tetap minta pertolongan Allah azza wa jalla. Karena kalau tanpa pertolongan Allah wa illa fala mahlasoa, udah nggak bakal bisa. Kalau nggak ada pertolongan Allah mah, orang kayak kita mah, manusia-manusia kayak kita nih, kalau kagak ada pertolongan Allah yang mau bisa ngelawan hawa nafsu. Makanya itu minta tolong kita sama Allah. Amatas makaula Yusuf alaihissalam inna nafsal amarotum bisu'i illa ma rahimar rabbi, sebagaimana omongan Nabi Allah Yusuf dicatat di dalam Al-Quran, inna nafsal amarah, sesungguhnya nafsu itu rata-rata pengennya nyuruh kita berbuat jelek. Illa ma rahimar rabbi, kecuali orang-orang yang disayang oleh Allah. Wa idza wajabta ladil umuri salasatin qadat laka nafsu al jamu binillahi azza wa jal fa ina idin tubadir ila an tamlika wa tujima wa taman min syariha. Idza wajabta, ketika engkau telah menjalankan 3 hal tadi. 1, asupan makanannya kurangi. 2, muatannya banyakin. 3, minta tolong kau. In kodat, nurut dia. In kodat lakan nafsu, maka nafsu akan menurutimu aljamu, walaupun tadinya dia liar. Biiznillahi azza wa jalla, atas izin Allah azza wa jalla. Pahina izin, begitu dia udah lemas, tubadir, buru-buru. Antam likaha, kuasai itu hawa nafsu. Watu jimaha, kendalikan itu hawa nafsu. Wa ta'man min syariha, baru kita bisa aman dari kejelekan hawa nafsu. Ya ini bagaimana kita mau menguasai? Orang kita kepar baik. Pengen ayo, pengen kesini, ayo. Ya susah. Makin gagah baik. Jadi makin banyak suplemennya. Jadi nafsu di badan kita mah woi lah gentolo. Kalau kata ayam negeri mah boiler nih ini mah. Pada sehat-sehat bang. Pada montok-montok bang. Montok banget. Orang sengaja gimana caranya biar istirahat ntar malam bisa bangun. Ya kan? Jangan pules-pules amat tidur. Perut dalam keadaan lap. Lagi sengaja begitu, tahu-tahu ada yang japri gacuan, kirim gacuan, kenyang lagi Pak ya. Akhirnya mah subuh leo. Di sono itu mah di sono. Gurunya begitu. Mulain tuh dilatih lapar. Ini kadang-kadang kita mau dilaparin, ya iya nafsu kalah, tapi emosi naik, ya itu juga. Kalau lapar jadi kalah, kenyang jadi bego. Emang nafsu nggak terlatih kan, bener-bener nafsu liar. Ya kayak binatang kayak gimana sih? Ya kan harimau tuh kan kalau lagi lapar, galaknya naujubir. Begitu dia makan kenyang ngejedok bego itu macan. Kita tongeng-tongengin ke mau. Itu gambaran nafsu kita karena nggak pernah coba kita kendaliinnya kayak tadi itu. Fain kota babailan ala nama wa taqwatan ala mahu. Buru-buru kuasain, buru-buru ikatnya pakai apa tadi? Talinya tali takwa. Ya udah dah kalau begitu mah Imam Ghazali pabainlah nala nama huwa taqwa. Sekarang kita kudu ngikat nafsu pakai tali takwa. Takwa itu apa sih? Oh. Dijelasin lagi sama Imam Ghazali. Palam awalan anak takwa kanzun nazizun panna amad. Pala indopir tabihi pakam tajidu fihi min jauharin syarifin. Wah, menjawabnya kemana tahu Imam Ghazali mah jauh banget. Oh, takwa itu kanzun nazizun. Gudang yang sangat besar.
Takwa itu gudang yang sangat besar. Bari isinya barang-barang hebat. Barang-barang hebat. Kalah bulog mah tibang beras buluk doang. Kalau takwa mah itu gudang, simpenan, tempat penyimpanan barang-barang yang hebat. Fala yundhafir tabihi pakam tajidu fi min jauharin syarifin. Kalau ente bisa ngedapetin itu gudang, pakam tajidu fi min jauharin syarifin, maka berapa banyak yang akan engkau dapatkan di dalamnya min jauharin syarifin, intan-intan permata yang mulia. Oh. Nah ini dah nih, mulai kalau udah ngaji takwa ke sini hilang tuh, pengen nyari jimat hilang. Hilang tuh. Makanya saya pensiun jadi dukun secara dini itu karena ngaji gini. Hilang lama-lama. Terus dulu meresep, kenal sama abri, sama polisi. Ya. Begitu ngaji begini hilang. Karena di dalam takwa itu semua lengkap. Angdon wail kin nafisin kalung-kalung wa khairin kasirin, kebaikan yang banyak, warizkin karimin, rezeki yang mulia, rezeki yang istilahnya yang halal bari terhormat. Wa fauzin kabirin, di dalam gudang takwa itu ada kebahagiaan yang besar, wa gonamin jasimin, keuntungan yang tiada tara, wa mulkin adimin, bahkan bisa memberikan kekuasaan yang tiada batas. Jadi resepnya hidup apa lik? Begitu. Takwa doang. Paka'anna khairati dunya wal akhirati jamaat pajuilat tahta hadil kislah. Paka'anna seolah-olah kata Imam Ghazali mah khairati dunya, kebaikan yang ada di dunia wal akhirat dan kebaikan ada di akhirat jumiat, kumpul di dalam gudang takwa. Kita memanagenya salah sih. Kalau takwa mah bakalan urusan dunia gue. Kalau gue sembahyang bayi ibadah waduh ini urusan bisnis gagal. Ketinggalan dah. Aduh kalau ngaji mah dipecat sama bos dah. Aduh. Salah manajenya. Makanya dikasih gambaran sama Imam Ghazali, jangan takut. Takwa itu gudang yang paling lengkap. Ka'annaha khairatid dunya wal akhirat, seluruh kebaikan dunia dan akhirat adanya di gudang takwa. Adanya di gudang takwa dah. Kebaikan dunia akhirat kumpul di situ. Bukan di CCM, bukan. CCM paling urusan dunia doang. Kan kebaikan-kebaikan dunia ada itu di CCM. Walaupun ada pula kebaikan-kebaikan nerakanya gitu. Nah kalau di dalam gudang takwa mah pokoknya serba yang namanya kebaikan dunia ada, apapun itu kebaikan akhirat pun ada. Wa ta'amal wal akhirati jumiat paju ila tata hadil hislatil wahidati allati hiya taqwa, semuanya kumpul di bawah telapak kaki orang-orang yang bertakwa. Wa ta'amal, mikir ma fil Quran, pikirkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an min dzikriha. 70 kali Allah menjelaskan tentang masalah ketakwaan di dalam ayat Al-Qur'an. Hitung lik kalau nggak percaya, ayo. Pokoknya dari alif lam mim ada ayat-ayat tentang takwa, hitungin 70 kali. Berarti banyak kan? Banyak udah. Orang kalau umurnya berapa? 70 tahun banyak udah umurnya kan begitu. Nah, min dzikri apa kamala qabiya min khairin wa kam wa'ada 'alaiha min ajrin wa sawabin. Berapa banyak Allah gantungkan biha dengan ketakwaan khairin, segala macam kebaikan itu di dalam Al-Qur'an. Wa kam wa'ada 'alaiha min ajrin, berapa banyak Allah janjikan atas orang-orang yang bertakwa ajrin wa sawabin, ganjaran dan upah. Wa kam adofa ilaiha min sa'adatin, berapa banyak Allah sandingkan pembicaraan takwa dengan kebahagiaan. Pengen bahagia ya takwa. Pengen bahagia. Ya sementara mah takut tuh dulu sama bini yang tua gitu kan gitu. Bahagia tuh deh, jangan macam-macam. Wa ana udulaka min jumlatiha isnata yang asarota hislatan. Kalau saya ringkas mah kata Imam Ghazali ini ya, buat gampang hitungnya ada 12.
Awaluhal madhatu wasana. Yang pertama, kalau kita udah masuk gudang takwa, kita akan mendapatkan pujian. Pujian kan nggak boleh dipuji. Iya, dipuji makhluk mah pengen, tapi kalau emang terpuji kan yang nggak boleh itu pengen dipuji. Tapi kalau dipuji orang ya bagus, daripada dikata-katain orang ya maling lu maling kan gitu. Kagak. Tapi kalau dianggap bagus di alam sama orang itu yang kagak boleh pengen dipuji. Nah ini mah lengkap al madhatu wasana, dapat pujiannya dari seluruh makhluk dan dari Allah. Sebagaimana kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur tuh. Kata Allah, jika kalian sabar, wa taqu, kalian bertakwa, fa inna zalika min azmil umur, sesungguhnya takwa dan sabar ini adalah perkara di atas perkara yang luar biasa. Itu Allah memuji. Enggak semua orang bisa takwa. Sulit. Wasani yang keduanya kata Imam Ghazali al-khifdha wal khirasah, dapat penjagaan, dapat pengawalan. Dapat pengawalan udah. Kalau takwa mah ya kambing timbang 3 biji, jaga-jagain amat tinggal kedai pulang kalau takwa. Sebab ada yang ngejaga. Ini makanya diintip lagi emang dia belum takwa pelang. Kalau orang takwa udah begitu dah. Sebab dapat penjagaan dan pengawalan. Kata siapa ya? Al-Quran lagi baik. Minal ada dari musuh, dijagain dari musuh. Udah agak kudu repot-repot nyari TikTok segala macem ya. Buat tawuran, pasang, lanin pelor itu bang hatu sekali masang yang lengkap dong. Kalau perlu sekarang mah bearing, jangan pakai pelor lagi. Ya. Gurunya nggak up to date gurunya. Orang masih suruh nurun pelor baik. Coba datang kemari minta kebal sama gua kasih bearing, bari bearingnya racing lagi. Telan malah tuh. Ya kalau pelor bagi kebal. Nggak perlu dah. Kalau orang udah sampai derajat takwa udah nggak perlu gitu-gituan. Sebabnya kenapa? Udah dapat hifdha wal hirasa, penjagaan dan pengawalan minal adai, dari segala macam musuh. Udah kagak takut jalan tempat serem, takut kesandingan. Bagi si Malik jalan tempat serem, udah kagak takut ketempelan lagi. Setan yang takut ketempelan dia. Gak takut dilarangnya, gua takut kan gitu. Emang apa takut kesurupan Malik kan gitu. Jadi bukan takut kesurupan setan. Takwa udah. Qala Allah Ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu, jikalau kalian bersabar wa tattaqu dan takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan mampu memberikan efek madarat kepada kalian. Kaiduhum, segala macam cara-cara musuh, syai'an kagak bakal nempil. Kalau kata kita mencecel, kirim lagi biar banyakan kan gitu ya. Cecel lu matluhnya yang murah sih kan gitu. Ya kali banget amat lu orang modal timbang 1,5 juta. Ya kata dukunnya gua, rugi nih mah gua. Nyari yang belasan juta. Tetap lu mau belasan juta, puluhan juta juga kalau kita udah kenceng di takwanya, wah. Allah yang janji. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum, kalau sabar bari takwa, la yadurukum, tidak akan mampu memberikan efek madarat kepada kalian. Segala macam cara yang dilakukan oleh musuh, sayan sedikit pun. Wal bocel acan Malik. Wah. Pokoknya dibacok ngebul dah. Atau panok mulu gitu. Ya itu kalau orang benar-benar takwa. Lagian juga kudu yakin kalau tukang ngaji mah lata saru minta iril kainati illa biidnillah. Jadi kita tenang, jangan ada ketakutan. Takut saya begini nih, takut ada yang ngerjain, takut saya begini. Alah, lata saru minta iril kainat, semua yang terjadi itu atas izin Allah. Kalau kagak ada izin Allah, wa ilaha illallah. Kumpulin dukun Teluh sejampang Surade. Masih kurang, tambahin lagi dari Banyuwangi. Ayo udah. Kurang juga, ngundang dari Pamempek. Parangtritis, semua jalur selatan. Kurang, tambah dukun-dukun Dayak.
tambahin lagi jurik-jurik Afrika tuh yang mainnya pudu. Rata sarung min sairil kain. Ya lu menora sih sangkanya lu hadir di sini doang. Afrika ada Afrika. Kurang gaul sih Andre ngomong. Ada di Afrika namanya pudu. Semua kumpul setan-setan istilahnya yang dikuasai sama dukun-dukun sedunia. Kalau Allah nggak ngasih izin mah mualkan. Terus kalau kita takwa doang bagaimana? Ya gitu kata Allah, Allah yang janji. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum mual mempan. Buku masih mempan juga berarti takwa lu belum bener. Udah takwa banget, yakinnya kagak ada. Pokoknya itu kan. Tasbiru wa tattaqu. Jadi hal apapun. Jadi jangan gara-gara kambing 3 biji jadi melang kagak enak tidur. Berarti kurang takwa ini urusannya ini. Udah takwa baik. Kalau perlu enggak usah dikunci, enggak usah. Ya kalau hilang tinggal kita jelasin semua ini aturan Allah. Dalam hal ini mah Madura menang, tanah Tuhan gitu. Kambing Tuhan. Oh, itu yang kedua. Yang ketiganya ta'id wa nusrah. Di dalam takwa itu ada gudang ta'id, gudang kekuatan. Ada nusrah, gudang pertolongan. Innallaha kata Allah, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala wallahu waliyul muttaqin. Allah akan menjaga, akan mengurus orang-orang yang bertakwa. Dijagain Bang Obay bagi ngerasanya aman itu komplit ya. Apalagi dia ngerasa dijagain cuman kadang-kadang ongko dijagain juga, CCTV juga, bastio sepeda mah hilang bae. Ini bagaimana ini? Apa masyarakat yang kurang takwa, apa emang security-nya ini? Yang takwanya masih setengah. Coba CCTV-nya ada, ya Allah, yang jaganya masih hilang baik, masa. Ganti itu jangan Darussalam itu berarti keberatan nama. Orang-orangnya kudu takwa. Kalau udah takwa mah aman. Wa rabi wa najatu minas sadaidi wa rizqu minal halal. Yang keempat di dalam takwa itu, gudang takwa itu ada an-najah, gudang keselamatan. Minas sadaid, dari segala macam panca bahaya. Lihat yang takwa mah Covid tenang baik deh. Pokoknya kagak disuntik-suntik aja kan begitu. Sampai kesel mau disuruh beli masker gua ogah kan begitu. Udah takwa dia. Udah takwa. Minasadai terlewati masa-masa bahaya. Ya kan kayak macam sekarang di Amerika. Ya, kenapa itu seperti itu ya? Ya satu ya ketentuan Allah. Cuman yang kedua jangan dikait-kaitin bahaya sama Palestina segala macam. Sebab di situ juga banyak orang Islam. Jangan kita melihat kayak begitu, tetap baik. Yang dianjurin apa? Kita melihatnya, memandangnya dengan pandangan kasihan, simpati. Nah, begitu. Coba dia kalau nggak kebakaran makan kali. Kudunya orang yang ya imannya udah ini apa, bukan pro lagi, di atasnya pro apa? Ada. Bingung dah lo. Itu udah mandangnya begini, ya coba ya jangan sampai dikasih kebakaran begitu. Kali umurnya masih panjang, kali ada kesempatan dia masuk begitu gurunya. Ini mau jangan garos lo. Wow. Marem lo. Lu sih kalau pengen ngejadiin apa Palestina jadi neraka, ya kan? Iya, sok-sokan bela Palestina, giliran ada wacana 2 juta penduduk Palestina mau dibawa ke Indonesia. Protes, kan dongo. Dari sini teriak-teriaknya takbir bae, jihad bae, udah tuker bae, yang mau jihad ke sono penduduknya bawa ke sini. Gua mah ridho banget, balik ridho. Yang pada pengen ke sono tuh, yang sok-sokan pengen berangkat ya udah berangkatin, tuker dan 2 juta dari sono kemari. Nah, cakep-cakep di sana mah. Banyak jandanya lagi nih. Tagiran bener gitu. Aduh. Nah, itu makanya bahasa ngaji itu nggak ada batas kayak begitu. Kalau ilmu akhirat mah mual abis.
Wah, bahasanya kan Nabi minal mahdi ilalah hadi. Makanya orang ngaji itu ya udah cukup bisa baca Iqra, bisa baca Quran. Ya belum, kalau tuntutan ilmu agama tuh nggak begitu. Terus beres-beresnya orang kita udah lagi mati, udah dikojor masih disuruh ngaji, masih disuruh belajar. Ya Malik bin Fulan, sebentar lagi akan datang kepada engkau 2 malaikat. Oh. Itu Malik udah mulai ngedenger tuh. Dalam udah mulai ngedenger nih. Serius. Itu kan kalau udah bahasa talqin, roh kita tuh udah dibalikin, tau. Udah balik, baru ngomong dah tuh ustadznya. Ya tergantung amplopnya juga sih, kalau amplopnya kencang rada tebal mungkin nggak menakutkan talqinnya. Kalau disaru-saruin, Malik bentar lagi datang 2 malaikat, kamu jangan takut. Tapi kalau kagak dibayar mah, Malik dikit lagi lu didatengin tuh gitu. Kemudian qala Allah ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di dalam gudang takwa ini, hal keempat yang istimewa yang bisa kita dapatkan adalah keselamatan wasadaidi. Keselamatan dari mara bahaya, selamat baik. Jadi alhamdulillah baik gitu. Jadi kalau ada kecelakaan, kayak tabrakan kereta jeder yang depan, emang kita mau duduknya di belakang kan dulu kan gitu. Bari takut sama masinis, kalau nggak bayar karcis kan gitu. Jadi yang di depan mah aut-autan, dia mah di belakang. Pokoknya selamat dari mara bahaya. Wa rizqo minal halal, dan rizkinya mulai berdatangan dari rizki yang halal. Janji Allah di Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa ke Allah, yaj'al lahu makhraja. Kalau libet urusan apa dah? Urusannya lagi ngelibet dia nih, yaj'al lahu makhraja, ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ya kecuali urusan dari pinjol atau judi online ya kan begitu, itu bukan urusan Allah itu. ya itu mah dianya udah nggak takwa. Tapi kalau orang yang takwa mah urusan seribet apa gitu, pasti ada jalan keluar. Yang penting takwanya itu solusi. Bahasanya selalu ada solusi. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan mulai Allah akan mengirimkan ia rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Makanya rata-rata kita tuh kalau dapat kejutan, malah yang kita rencanain banget mah gagal. Ya kan? Udah packing baik, kirim, kagak taunya tanggalnya salah kan begitu itu. Itu yang kita rencanain, tapi yang kita nggak rencanain tahu-tahu kirim ini. Tuh, sekarang kita nggak tahu dari mana. Nah itu min haitsu la yahtasib. Nah kalau posisi min haitsu la yahtasibnya kita rasakan, emang gue lagi rada rajin, tuh kan? Lagi dalam takwa. Nah itu namanya rezeki halal. Tapi kalau kitanya ujuk deh, rajin kagak, sama Allah jauh baik kan begitu. Tapi sering banget dapat begitu tuh. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Hati-hati. Itu namanya mancing lindung. Diulur terus. Ayo. Terus, pelek terus. Yang gitu. Datang aja, tarik, set. Di mana ada orang narik belut langsung diusap-usap, nggak ada. Tarik ke atas ban. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Zazarari wal ikram Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal awwalina wa akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma ilama kun
ahlana nablughu rahmataka fa rahmatuka ahlun anta blughana ya anna wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ambil piringnya, Mas. Ambil piringnya.
ومن هدينا خصوصا لحضرتك ولينا كما صلى يوم ورسولك الكرم والبركة والشفاعة والمغفرة والانتظار إن الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala summa hadisu Harut wa Marut kana sababu pisanihima asyahwah. Kemudian kata Imam Ghazali, ingat korban nafsu berikutnya adalah malaikat. Malaikat pun sempat ada yang menjadi korban hawa nafsu. Hadisu Harut wa Marut punya nama malaikatnya Harut dan Marut. Ismani Suryaniyani lil malakaini, ini bahasa Suryani itu Harut Marut. Bahasa Suryani makoli lagi. Bahasa Suryani itu kayak maksud Yasin. Hiji biasanya. Wabihaki izin. Darisin, nurisin. Ahya sarohya adunaya asbautin, itu bahasa Suryani. Bahasa Suryani makoli lagi. Di mana belajarnya si Malik ya? Nah, itu bahasa Suryani, termasuk Harut Marut itu bahasa Suryani. Karena sababu pisani ma syahwat, sebab tragedi yang menimpa dari